Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Zahira Sofa dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Perang Diponegoro, mulai dari latar belakang, tokoh di balik perang, terjadinya perang, akhir perang, hingga dampak dari perang tersebut. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Latar belakang. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Setelah Sultan Hamengkubuwono III wafat pada 1814, kedudukannya langsung digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri yang saat itu masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Ditambah dengan penderitaan petani lokal yang sejak tahun 1812 menderita akibat penyalahgunaan penyewaan oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Kekecewaan beliau mencapai batas puncaknya saat tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api dipasang oleh Patih Danureja atas perintah Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan Belanda tersebut semakin membulatkan tekad Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Tokoh di balik perang. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Terjadinya perang. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Namun sebelum perang tersebut pecah, Pangeran Diponegoro sempat akan ditangkap. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Beberapa strategi perang Diponegoro. Yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Kedua, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Ketiga, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Keempat, membagi wilayah perang dan pertahanan. 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang dan Keraton Yogyakarta berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya Perang Diponegoro. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Akhir perang. Pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap.
Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Dampak perang. Dampak perang Diponegoro bagi Indonesia menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Bagi pemerintahan Hindia Belanda, Perang Diponegoro adalah sebuah perang yang amat melelahkan karena menguras banyak sekali sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.